Saudara, Amsal pasal 25 ayat 12, demikian bunyi firman Tuhan. Teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Bapa di surga, hari ini dapat berjumpa di dalam siraman rohani dari Gereja Isa Al-Masih Jemaat Pegangsaan. Mari Bapa sertai dan pimpin kami semuanya, sehingga apa yang kami dengar hari ini adalah dari Tuhan, dan jadikanlah kami pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami bersyukur, kami sambut berkat firman-Mu siang ini. Amin. Saudara, the power of word. Zig Ziglar, dia pernah menceritakan sebuah kisah. Ada seorang pengusaha yang sedang tergesa-gesa dalam melakukan perjalanan bisnisnya. Dia memasuki stasiun dan melangkah dengan tergesa-gesa. Nah, di depan pintu gerbang stasiun dia menjumpai seorang yang berpakaian lusuh duduk bersila, dan pengusaha ini berpikir bahwa orang ini adalah seorang peminta-minta. Kemudian dia mengeluarkan selembar uang dan dia berikan kepada orang tersebut. Tapi tidak berapa lama pengusaha itu berbalik, saudara. Dia kemudian mendatangi orang yang dia berikan uang tadi dan dia meminta maaf. Pengusaha itu mengatakan, "Wah, saya minta maaf sekali. Saya tidak melihat pensil-pensil yang Anda bawa. Saya tidak melihat jualanmu." Demikian katanya, dan maaf ya, lalu kemudian dia mengambil satu. "Anda kan sedang berjualan, Anda juga pengusaha. Saya tahu, karena saya juga pengusaha dan Anda juga pengusaha." Jadi saya ambil pensilnya, lalu kemudian diambil pensilnya, dan pengusaha itu pun memasuki stasiun kembali dan melakukan perjalanannya. Beberapa waktu kemudian pengusaha itu didatangi oleh seorang yang berpakaian rapi, dan dia tidak mengenali siapa orang itu. Tapi orang yang berpakaian rapi itu mengatakan, "Bapak masih ingat saya?" Tentu saja pengusaha itu kaget, seperti ingin mengingat-ingat, tetapi siapa? Lalu kemudian orang yang berpakaian rapi itu mengatakan, "Pak, saya adalah orang yang ada di depan stasiun. Pada saat itu Bapak memberikan uang kepada saya, selembar uang. Tapi kemudian Bapak balik lagi, ya, kemudian Anda mengatakan bahwa saya seorang pengusaha. Wah, saya bangga sekali. Ternyata jualan saya yang tidak seberapa dan kecil itu, tetapi Anda menyebutkan saya sebagai seorang pengusaha. Lalu kemudian saya berpikir, saya pun bisa menjadi pengusaha, dan saya mulai kemudian merubah diri, dan saya sekarang menjadi seorang salesman." Saudara, the power of word. Kadang-kadang kita berpikir, bagaimana aku melayani? Aku tidak bisa menjadi seperti dia di mimbar. Aku tidak bisa untuk melayani dengan keuanganku karena aku nggak punya. Aku tidak bisa melayani dengan banyak hal yang bisa dilihat orang, yang bisa ditampilkan. Tapi kita lupa bahwa kita bisa melayani dari perkataan kita. Bahwa betapa berkuasanya perkataan itu. Perkataan itu jika diberikan dari hati, perkataan itu jika diberikan tepat pada waktunya, itu adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengarnya. Saudara bisa melayani melalui perkataan kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Nah, seperti halnya dengan Yesus yang melayani kita. Ya, berapa kali dan berapa banyak kita membaca di dalam Alkitab kita, di dalam Perjanjian Baru, ketika Yesus melayani. Ia bertemu dengan orang buta. Yesus mengatakan, "Apa yang kau inginkan dariku?" Bertemu dengan orang lumpuh, "Angkatlah tilammu dan berjalanlah." Ya. Lalu kemudian bertemu dengan perempuan yang dihakimi waktu itu, ya, yang ditangkap karena kedapatan berzinah dan seharusnya dirajam, dihukum mati, dirajam dengan batu. Tetapi Tuhan mengatakan, jangan berbuat dosa lagi. Betapa berkuasanya perkataan-perkataan daripada Yesus. Perkataan-perkataan Tuhan juga kepada kita memiliki kuasa yang sedemikian. Ini contoh yang sudah diberikan pada Tuhan Yesus. Maka hari ini kita pun dapat menjadi seperti hari ini. Itu karena ditemukan oleh Tuhan. Itu karena perkataan daripada Tuhan yang menyejukkan, yang meneduhkan. Dan saatnya sekarang, saudara dan saya, mari kita pergunakan perkataan kita. Karena the power of word,
setiap perkataan yang keluar dari hati kita, teguran yang tepat pada waktunya, dan kata-kata yang untuk membangkitkan semangat orang, itu sungguh-sungguh berpengaruh bagi orang lain. Dari itu saja kita melayani. The power of word, dari perkataan itu. Keluarkanlah perkataan dari hatimu, dari perbendaharaan hatimu yang sudah diisi penuh oleh firman Tuhan. Maka itu bisa menjadi cara untuk kita melayani Tuhan. Tuhan Yesus menyertai saudara semuanya. Salam sehat.